Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga sifat orang yang menjadikan kehidupannya itu menjadi lebih mudah dan disukai banyak orang. Pertama, sikap pemurah. Yang kedua adalah sikap pemaaf. Yang ketiga adalah sifat rendah hati. Ini sudah menjadi rumus kehidupan. Orang yang punya tiga sifat ini, dia akan disukai oleh banyak orang, atau dia akan lebih mudah dalam mencari teman. Maka Rasulullah menyatakan, ma nakosot sodakotun min malin. Tidaklah sodako itu mengurangi dari harta. Ini untuk memotivasi kita menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang suka menolong, tidak sungkan-sungkan dalam memberi, baik itu dalam bentuk harta, kalau memang tidak punya ya dalam bentuk tenaga ataupun dalam bentuk perhatian. Jadi pada umumnya orang sudah pasti suka dengan orang yang suka menolong, bukan orang yang pelit yang berlebihan lah gitu ya. Ya wajarnya orang sih sayang dengan harta, orang itu enggan untuk menolong orang lain. Itu mungkin jadi apa ya, ketika orang punya perhitungan kan seperti itu, wajar ya. Orang itu iman, orang itu ketika mengeluarkan sesuatu, apalagi sudah bernilai materi, itu pakai hitung-hitungan. Tapi ternyata hidup ini memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik. Nah, perbuatan baik itulah yang kemudian menjadikan kehidupan ini menjadi mudah. Jadi orang yang suka menolong biasanya juga banyak ditolong. Walaupun tentunya kita juga tidak berlaku berlebihan ya, dalam artian tidak melalaikan kebutuhan kita sendiri. Jadi betapapun diri kita punya kebutuhan yang mesti dipenuhi, jangan sampai kemudian kita menolong itu berharap untuk ditolong. Nah, apalagi ketika orang itu kemudian menolong sampai menghabiskan hartanya. Nah, itu juga sikap yang tidak pas ya. Kalau orang Jawa mengatakan itu blobowudo, orang yang pemurah tapi sampai kehabisan harta. Nah, kemudian yang kedua yang merupakan sifat yang banyak disukai orang itu adalah sifat pemaaf. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin ila izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang punya sifat pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi orang yang pemaaf ya, yang mudah mengerti akan kekurangan orang lain, itu cenderung akan dianggap sebagai orang yang dewasa, orang yang orang yang lebih mengerti, orang yang diterima sebagai orang yang lebih lebih mulia lah gitu ya. Karena dia bisa memberikan toleransi kepada orang lain. Hidup ini kan tidak seperfect dalam hitung-hitungan ya. Seandainya kita berjanji kemudian meleset 10 menit ya, itu mungkin niat awalnya tidak mau meleset ya, cuman kadang-kadang bisa saja meleset ya. Kecuali kalau memang disengaja ya, sudah tahu hitung-hitungannya perjalanan makan waktu berapa tapi kemudian tetap meleset juga. Atau memang orang yang punya kebiasaan memang agak susah mengatur waktu, bukan karena banyaknya kesibukan, tapi lebih kepada manajemen pribadi yang agak payah gitu ya. Nah, kita pun memahami karakter dia itu, kemudian berusaha juga memahami sehingga mengatur, mensikapi dengan tepat kepada orang yang seperti itu. Nah, sikap pemaaf inilah yang kemudian akan mengangkat kemuliaan kita. Jadi
orang yang lebih bisa mengerti, kemudian membimbing, dan kemudian memberikan toleransi dan memberikan waktu untuk berubah, jadi memberi kesempatan berproses. Nah, itulah orang yang lebih diterima gitu ya, orang yang kemudian dianggap, wah ini orang yang sangat dewasa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sikap rendah hati. Nah, rendah hati itu artinya dia tahu tentang posisi dirinya, kemudian dia tahu orang-orang yang lebih dari dirinya, dan dia bisa memahami juga orang yang lebih rendah dari dirinya. Baik itu menyangkut kepandaian, menyangkut berkaitan dengan kekayaan, prestasi, ya seperti itu. Dia paham betul posisi dirinya, itu orang yang rendah hati. Jadi rendah hati bukan orang yang menghinakan dirinya. Dia ada dalam posisi di tengah-tengah. Ada orang yang sombong disebut dengan tinggi hati. Ada orang yang mendolimi dirinya sendiri, merendahkan dirinya atau rendah diri tadi itu. Nah, orang yang rendah diri itu dia mendolimi dirinya sendiri karena menganggap dirinya itu hina, menganggap dirinya itu rendah. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan rendah hati. Jadi kalau orang itu sadar terhadap dirinya, paham terhadap dirinya, kemudian dia bisa menghormati orang yang lebih tinggi. Nah, orang yang lebih tinggi, orang yang memiliki prestasi yang lebih dari dirinya, kemudian juga tetap bisa menghargai orang yang lebih rendah dari dirinya. Itu justru orang yang disebut dengan rendah hati. Nah, orang yang seperti inilah yang kemudian lebih disukai. Jadi bukan orang yang kemudian terlalu merendah, kemudian bahkan kayak terkesan minder ya. Wajar-wajar saja kehidupan ini ya. Kita dalam bergaul memperkenalkan diri kita, membawa diri di tengah-tengah pergaulan masyarakat, maka kita paham terhadap diri kita, di mana kita mesti memposisikan. Kalaulah kepandaian kita belum mencukupi, ya kita bisa mendengar mereka yang lebih pintar berbicara, mendengarkan ya, bukan hanya dengar dalam artian tanpa peduli ya, tapi kita dengarkan sebagai informasi yang menarik bagi kita. Nah, kemudian kepada orang-orang yang memang tidak paham, ya kita berusaha memahami ketidakpahamannya itu. Jadi ketika menyampaikan informasi, kita berusaha juga menyederhanakan pembicaraan supaya bisa masuk ya. Nah, orang yang rendah hati bisa memilih sikap yang tepat ya, tergantung kepada siapa yang dihadapi. Dia bisa memilih pembicaraan yang tepat kepada siapa dia bicara, apakah dengan bahasa yang seperti apa. Nah, dia akan bisa menyesuaikan diri. Nah, inilah 3 sifat yang sangat bagus ya, 3 sifat yang sangat bagus, 3 karakter yang sangat bagus ya. Yang pertama itu suka menolong, yang kedua pemaaf, dan yang ketiga itu adalah rendah hati. Ini modal penting bagi kita mengarungi kehidupan ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.